Hai, perkenalkan nama saya Priliatika, saya seorang pemimpin dari sebuah perusahaan di mana perusahaan itu menyediakan dan melayani suatu jasa. Perusahaan yang saya pimpin yaitu Rilza Travel Agent. Nah, bicara tentang Rilza Travel Agent ini telah berdiri pada tanggal 2 Februari tahun 2004 yang didirikan oleh dua pengusaha muda yang bernama Priliatika, saya sendiri, dan teman saya yang bernama Andi Azira. Yang dimana usaha ini mulai mereka rintis sejak bangku kuliah dengan berbekal ilmu sejak bangku SMK yang mengambil jurusan UPW atau Usaha Perjalanan Wisata. Dengan usaha ini, mereka telah berhasil memberi kepuasan layanan kepada pelanggan dalam bidang pariwisata, melingkup tiket penerbangan, tiket hotel, pengurusan dokumen, dan paket wisata. Nah, Rilza Travel Agent ini berpusat di Kota Makassar dan didukung dengan kantor cabang yang berlokasi di area sekitar Jakarta, Surabaya, dan Bali. Membuat Rilza Travel Agent ini lebih mudah diakses oleh pelanggan baik secara online maupun offline. Adapun visi dan misi dari Rilza Travel Agent yaitu visinya menjadi penyedia jasa travel paling menarik di Indonesia dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pelanggan, rekan bisnis, dan mitranya. Untuk misi dari Rilza Travel Agent ini yang pertama itu menghadirkan kegiatan operasional dalam layanan yang terencana dan tepat sasaran. Kedua, menjadikan pengalaman wisata yang tak ternilai dengan implementasi praktis industri terbaik. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai integritas dan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Rilza Travel Agent. Nah, untuk proses saya dalam memimpin sebuah perusahaan ini, saya memulai titik fokus saya dengan apa sih tujuan dari perusahaan yang saya pimpin itu. Yang pertama, saya melakukan bagaimana perusahaan ini fokus untuk memasarkan produk dengan baik, bagaimana cara kita memasarkan produk kita agar dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk digunakan bagi konsumen agar produk kita laku. Kedua, bagaimana perusahaan ini memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti bagaimana kita melayani pelanggan kita dengan ramah, baik melayani apa kemauan dari pelanggan kita, menerima komplain dari pelanggan jika ada, dan bagaimana cara kita untuk membuat pelanggan kita tetap nyaman menggunakan jasa usaha kita. Yang ketiga, memenangkan pasar seperti dengan cara mengikuti berbagai kegiatan pameran yang ada baik itu nasional maupun internasional sebagai salah satu ajang promosi dan juga membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Permisalan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu bagaimana informasi serta siapa kemana produk harus dipasarkan. Setelah tahu kemana arah tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi guna mencapai target yang telah ditentukan. Penyusunan sebuah strategi sangatlah penting karena memiliki peran sebagai penimbangan. Penimbang yang dimaksud adalah alat untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan serta usaha yang diperlukan untuk dalam berpromosi. Jika hal tersebut direncanakan, maka tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Jika itu itulah bagaimana cara saya memulai proses pemimpin. Selanjutnya, cara saya untuk menjelaskan kepada tim saya agar bisa mencapai visi dan misi dari perusahaan ini. Yang pertama itu menjelaskan apa tujuan dari perusahaan ini. Yang kedua, mendelegasikan tugas. Yang dimaksud dalam mendelegasikan tugas ini adalah memberikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan wewenang atau tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, menunjukkan gambar hasil akhir yang ingin dicapai dari perusahaan yang saya pimpin ini. Yang keempat, meminta opini dan feedback dari luar internal dan eksternal. Yang kelima, membuat karyawan merasa penting. Yang keenam, memberikan reward atau apresiasi bagi karyawan yang telah bekerja. Ketujuh, lakukan identifikasi hasil akhir. Nah, bicara bagaimana saya menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal dalam perusahaan yang saya pimpin, yang pertama yang akan saya lakukan itu untuk menghadapi masalah eksternal itu kita harus mengetahui apa masalah yang
yang akan diperbaiki di dalam perusahaan kita. Setelah kita mengetahui apa permasalahan yang ada di dalam perusahaan kita, sebaiknya kita lanjut untuk memperbaiki permasalahan yang ada di luar perusahaan kita. Kedua, setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perusahaan kita akan menuju keluar perusahaan untuk memperbaiki masalah eksternal dari perusahaan dengan cara meminta pendapat dari para konsumen dan orang-orang yang berada di sekitar perusahaan kita. Apa yang menjadi keluhan dari perusahaan kita. Nah, setelah kita mendapat apa keluhan dari perusahaan kita akan memperbaiki semua masalah yang berdasarkan dengan data dari eksternal yang telah kita kumpulkan. Cara saya menghadapi masa pandemi untuk usaha saya ini agar tetap berjalan dan tetap bertahan, yang pertama saya lakukan itu periksalah kondisi keuangan Anda. Kenapa kita harus memeriksa kondisi keuangan Anda? Karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Selama wabah ini belum berujung, niscaya kondisi belum akan kembali normal. Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Salah satunya yang hal paling penting yang harus Anda lakukan itu adalah kondisi likuiditas adalah cash on hand. Bila kondisi likuiditas tidak aman, maka masa depan bisnis ini juga akan terancam. Cara yang kedua yaitu berhematlah. Pandemi ini ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda untuk memenuhi langkah-langkah extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu ditempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya kualitas bisa lebih kuat. Misalnya, menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan lain-lain. Cara yang ketiga, beri peringatan pada karyawan. Krisis pandemi adalah masa penuh keprihatinan. Bila tidak berhati-hati, bisnis bisa gulung tikar dengan sekejap. Akibat tidak kuat diterjangnya tsunami virus yang sangat dahsyat. Maka dari itu, sebaiknya ajak bicara karyawan-karyawan untuk turut bahu-membahu saling memperkuat diri di masa yang sangat berat ini. Cara selanjutnya yaitu genjot penjualan dengan cara yang paling murah. Terapkan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya, tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan atau berikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu. Terakhir, optimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya, untuk meeting dengan tim sehari-hari, manfaatkan aplikasi Zoom. Begitu juga bila perlu berkomunikasi dengan klien, bisa mengajak pemakaian video conference call. Optimalkan aplikasi Working Desk seperti Slack dan Trello agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja dan bisnis dapat diupayakan senormal mungkin. Untuk gaya kepemimpinan yang saya gunakan untuk memimpin perusahaan ini adalah gaya kepemimpinan transformasional. Kenapa saya menggunakan gaya kepemimpinan transformasional? Karena saya ingin membangun visi bersama untuk menginspirasi pengikut tim kerja saya dan menyelesaikan semua tantangan bersama-sama dalam mencapai tujuan. Contohnya, pada saat masa pandemi, saya memberi pengertian pada karyawan saya karena pada krisis pandemi adalah masa yang penuh dengan keprihatinan. Maka dari itu, saya mengajak karyawan saya untuk berbicara agar untuk turut bahu-membahu, saling memperkuat diri pada masa pandemi yang berat ini.